Sobat Tani, jumpa lagi dengan saya yang kali ini akan mengajak Sobat Tani semua untuk melihat budidaya buah melon yang berada di Desa Purworejo, Kecamatan Donomulyo. Nah, sekarang kita akan dipandu langsung oleh salah satu petani melon yang ada di Desa Purworejo. Kita simak baik-baik ya, Sobat Tani. Yang terjun di bidang pertanian budidaya melon dengan Mas Sulistiono, kelompok tani Soponyono di Donomulyo ini jarang Mas melon ya? Iya, jarang. Latar belakang Mas Sulis terjun di melon, terjun budidaya melon. Latar belakang budidaya melon itu sebetulnya spontanitas, Mas. Dari segi keluarga saya kan ada lahan, katakan lahan pertanian itu sawah yang cuma bisa panen itu satu tahun sekali. Saya berpikir gimana caranya kalau lahan ini bisa produktif. Jadi Mas Sulis ini terjun di budidaya melon dengan sistem greenhouse Mas ya? Iya, Greenhouse. Sudah mempunyai 50 greenhouse sekitaran 3 hektar Mas ya, di jumlah Mas ya, 3 hektaran total. Ya. Menanam 3 varietas Mas ya? Iya, Sakata, Intanon sama Sweetnet. Sweetnet. Nah, kenapa kok milih greenhouse? Kenapa kok milih greenhouse? Kan dari awalnya basic saya bukan petani ya Mas. Yeah. Saya tidak tahu namanya pertanian itu apa, tidak tahu. Cuma acuan saya kalau kita mau belajar pasti kita bisa. Yang penting kan semangat, telaten gitu. Lah, kalau untuk greenhouse itu meminimalis tentang hama, serangan penyakit, serangan ataupun bahkan cuaca. Kita bisa memanipulasi cuaca kan. Yeah. Kalaupun untuk greenhouse sendiri Mas, itu ada ukuran yang besar sama yang kecil. Itu berapa meter kali berapa meter Mas? Sebetulnya kalau kecil itu tergantung lokasinya Mas ya. Ya. Bisa 10 kali 20 bisa, 8 kali 10 juga bisa. Jadi menyesuaikan di lahan gitu Mas? Menyesuaikan di lahan. Ya. Kalaupun untuk pembangunan greenhouse sendiri Mas, ini memakan biaya berapa? Mungkin Zaman bisa mengatakan. Kalau hitungannya itu sekitar per meternya 70.000. Ibaratnya kita ambil yang kecil dulu. Pembuatan greenhouse ukuran 10 kali 20 meter itu menghabiskan biaya berapa Mas total? Sekitar 14 juta Mas. Greenhouse-nya aja Mas ya? Greenhouse berdiri. Iya, greenhouse berdiri. Bibitnya Mas, harganya? Kalau bibitnya kalau untuk Sakata itu bijinya itu sekitar 800. Kalau Intanon? Intanon itu hampir 2.500. Sweetnet? Sweetnet itu sekitar 350. Berarti setiap varietas ini punya kelemahan dan kekurangan masing-masing. Iya. Ibaratnya ini semisal ada teman-teman yang melihat video terus mau terjun di dunia hortikultura melon, ini yang paling mudah perawatannya apa Mas? Sakata. 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 Kalau dari segi pengalaman saya Sakata. Pengolahan lahan di greenhouse itu mulai dari awal. Jelaskan mulai dari awal sampai pengolahan lahan mulai awal sampai pembukaan itu gimana? Kalau pengolahan gini Mas, kalau pengolahan itu pertama paling enggak kita harus bajak dulu ya. Bajak selesai kita tabur pupuk. Setelah tabur pupuk bajak lagi. Nah, pupuk organik lah. Artinya kopi ayam lah, kue-kue lah. Fermentasi Mas. Fermentasi ya. Fermentasi. Ya. Untuk ini Mas, takarannya Per pohonnya itu maksimalnya 2 kilo sampai 2,5 kilo. Itu setelah di pupuk dasar? setelah pupuk dasar kita tunggu aja dulu. Paling enggak 3 hari atau 4 hari biar kering. Setelah itu kita di sistem gulut. Setelah digulut disiram disiram air, diskomposer, tutup sama plastik. Untuk airnya menggunakan tap Mas ya? Tetes? Ya, dari besi tetes. Untuk jarak tanamnya Mas, Jarak tanam ya sebetulnya gini, lebih panjang itu sebetulnya lebih bagus. Iya. Cuma saya biasanya itu pakai yang 60. Ya. Kalau yang panjang itu Mas berapa? 80 sampai 80. 90. Iya. Jadi untuk jaraknya beda varietas nggak masalah Mas ya? Tetap 60. Masalah, Tetap 60. Iya. Untuk setelah di proses pengolahan lahan sampai pemupukan, pemasangan mulsa, pemasangan tap untuk airnya itu, terus kemudian untuk penanamannya itu jaraknya berapa hari? Paling lama 15 hari Mas. Paling lama 15 hari. Paling lama 15 hari. Kita kan masih tunggu penyemaian. Penyemaian itu paling enggak siap tanamnya hampir usia 7 sampai 10 hari. Baru bisa pindah tanam. Iya. Setelah ditanam terus dipupuk lagi setelah berapa hari setelah tanamnya? 5 hari. 5 hari itu pupuk yang digunakan pupuk
Ya yang cenderung yang N-nya itu N sama K. sama K. Iya. Ini untuk pemukanya itu 9 kali Mas ya sampai 9 masa kali panen sampai ya. masa panen. Tergantung dari pertumbuhannya. Kalau standarnya pertumbuhannya bagus itu bisa 9. Kalau pertumbuhannya nggak bagus itu bisa sampai ya 10 kali bisa. Terus kalau gitu Sukanya untungnya lumayan. Untungnya lumayan. Apa ya? Ya kalau di desa apa sih Mas potensinya? Iya kan? Kalau bukan pertanian kan. Gimana nih Sobat Tani? Cukup menarik bukan penjelasan tentang cara berbudidaya melon dari Mas Sulis? Kipan aja bunyo lho, jerupan aja erat lho. Selanjutnya, yuk kita cari informasi tentang bagaimana sih pemasaran buah melon milik Mas Sulis. Jadi ini yang salah satu contoh melon yang telah dipanen, varietas Sakata Mas ya. Umur 75 hari. Harganya Mas, harga per kilo Harga sampai 15.000. Untuk breaknya Mas, tingkat breaknya Breaknya bisa sampai 13 sampai 15. 13 sampai 15. Untuk pasarnya sendiri Mas Sulis, pasarnya Pasarnya seluruh Indonesia. kalau misalkan ada yang berminat setelah menonton video ini yang berminat terjun di bidang budidaya melon, mungkin kalau misalkan mau bekerja sama Bisa Mas, bisa. kita terbuka kok. Terbuka. Mitra-mitra petani kita bisa. Jangan khawatir untuk penjualannya, jangan khawatir untuk budidayanya, kita pasti bantu. Bagi teman-teman sobat petani yang mau terjun ke budidaya melon, bisa tanya-tanya ke Mas Sulis. Nomornya Mas Sulis nanti kita cantumkan di bawah. Kalau nggak di Siap. deskripsi YouTube. Ya. Kira-kira siapa nih yang berminat mencoba budidaya buah melon? Terus support channel ini untuk mengetahui berbagai informasi pertanian yang lain ya, Sobat Tani. maju, mandiri, modern. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. See you in the next video. Bye.